Fight. Yoi, halo semuanya people of YouTube, anjay. Ya, jadi di video kali ini aku bakalan bahas motorku sendiri, CBR 150R. Bukan review sih sebenarnya, lebih mengarah ke impresiku selama gila. Jadi lebih mengarah ke impresiku dan opiniku tentang motor ini sendiri. Jadi ini juga mungkin sebagai informasi bagi kalian yang mau beli motor baru 150 naked, ya mungkin bisa jadi compare sama yang lain ya. Jadi basicnya motor ini tuh adalah motor naked 150 cc dan ya udah banyak musuhnya di segmen 150 cc ini, antara lain kayak MT-15, terus ada GSX S, ada GSX Bandit, terus ada Vision, dan masih banyak lagi kayak KTM 200 mungkin masuk. Jadi motor ini tuh basicnya 150 cc dengan satu silinder yang menghasilkan torsi serta horsepower sebesar ini. Jadi motor ini tuh sebenarnya motor yang paling laris sekarang. Pertama sih kalau menurutku di Malang ini banyak loh yang pakai motor CB 150R ini daripada yang pakai New Fiction yang baru loh ya, bukan yang lama. Jadi ini aku pakai yang sudah versi 3. Jadi CB itu ada 3 versi. Dari versi yang pertama yang bulat-bulat, masih kelihatan bulat-bulat lah pokoknya. Terus yang kedua yang mirip kayak ini ya, motor ini. Yap. Itu kok pas banget gitu ketemu yang versi 2 nya, dan yang ketiga ini versi yang punya aku ini itu. Jadi di sini aku juga bakalan jelasin update sedikit tentang motor ini, yang update minor lah ya kalau menurutku dari versi sebelumnya. Oke, langsung aja ke pembahasan. Jadi yang pertama mungkin kita bahas dari ergonominya motor ini tuh bisa dibilang nyaman. Kalau yang terbaru ya, ini opiniku sendiri, bisa dibilang nyaman dan nggak capek sama sek. Soalnya motor ini tuh ada update di area stang, jadi ergonominya lebih enak lagi. Soalnya dia kalau klaim dari Honda itu katanya dia 20 mm lebih lebar dan 20 mm lebih mundur. Jadi stangnya lebih dekat ke arah ridernya. Terus kalau buat footstep, kalau menurutku sih enak coy. Jadi pas gitu loh antara footstep terus stang itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu nge-V banget kayak motor sport yang lainnya gitu coy. Jadi tinggi motor ini itu seat height-nya sekitar 790-an dan aku tinggiku 170 sekianan, itu masih napak sempurna kanan kiri. Ya kita saksikan nanti handlingnya kayak gimana, entengnya kayak gimana. Dan motor ini aku bilang enteng sih, yang beratnya 136 kalau nggak salah, 136 kilo berat, udah berat basah sih on wheel. Terus kita bahas kenyamanan motor ini yang lainnya, yaitu di area suspensi. Suspensinya motor ini tuh enak sih coy sebenarnya.
Jadi masih menganut sistem teleskopik yang masih menganut sistem yang teleskopik, besarnya mungkin sekitar 34-an paling ya, 34 ya segituan lah. Terus yang belakang sudah monoshock, empuk semua. Kalau buat handling, buat manuver gitu sebenarnya sih masih enak ya, nggak terlalu limbung-limbung amat gitu loh, empuk tapi ya juga stabil gitu loh. Pokoknya mantep lah cuy buat kalian yang mau beli motor ini tuh. Ya itu sedikit teaser tenaganya sih. Tenaganya lebih ke torsi, bukan ke speed. Ya balik lagi, ini namanya motor naked kan ya. Jadi cuma ngejar torsi bawahnya dan torsi dan top speednya ya kalau menurutku sih lumayan lah ya. Kalau buat motor naked ini ya udah kenceng. Apalagi bagi kalian yang belum terbiasa sama motor-motor yang tenaganya galak gitu, ini sih masih cocok lah. Terus kalau bandingin tenaganya motor ini sama yang generasi pertama itu beda jauh coy. Jadi kalau yang versi ini itu tenaganya lebih ke linear atau ya dari bawah sampai atas itu sama aja gitu. Tapi kalau kita bahas yang generasi pertama itu, kalau menurutku dia tipe mesinnya itu udah beda, dia udah overbore. Tapi kalau ini lebih ke linear, jadinya tenaga atas sampai bawah itu sama aja. Bawah sampai atas, kok atas sampai bawah. Terus bagi yang overboard tadi itu, jadi tenaganya nendangnya di atas gitu. Ya kurang masuk sih kalau karakternya naked terus nendangnya di atas itu. Lanjut ke updatean yang ada di motor ini yang baru, yaitu udah banyak banget updatean. Dari yang versi sebelumnya yang V2 itu udah banyak sih sebenarnya. Salah satunya ya stang tadi itu yang udah aku sebutin. Terus yang kedua di bagian body sih, bodinya throatnya lebih besar dan lebih berisi lah daripada sebelumnya. Pokoknya lebih keker. Terus ada di area sayapnya itu ada area kayak air intake gitu, buat ya gak tahu lah, mungkin Honda bisa buat ngentengin, mungkin mengurangi downforce atau gimana ya gak tahu. Terus di area bodi belakang juga sama, ada area kayak air intake gitu, modelannya kayak CBR 2,5 RR yang baru. Ya kalau menurutku sih itu masuk-masuk aja. Jadi ya aduh, menurutku lebih terkesan lebih gede motornya. Terus beralih ke kaki-kaki, yang diupdate itu adalah di bagian disnya. Jadi disnya ini udah pakai yang modelan bergelombang atau wave. Itu kalau Honda mengklaimnya itu agar meredam panas saat kita melakukan pengereman gitu sih. Dan bahkan ini yang modelan bergelombang bukan hanya depan aja, tapi depan belakang coy. Jadi ya kalau kalian mau bedain mana CB yang baru, mana CB yang lama, mungkin bisa dilihat dari situnya. Jadi yang berubah itu adalah di area performa, yaitu adalah ECU coy. Jadi ECU nya di setting ulang, dibikin sesuai emisi gas Euro 3. Tapi tenaganya motor ini nggak tambah ngempos, tapi ya sama aja, bahkan lebih narikan yang baru ini daripada yang sebelumnya kalau menurutku. Mungkin itu caranya Honda buat menarik konsumen biar beli motor ini sih. Terus katanya Honda dengan
dia remap ECU ini, jadinya average bensinnya lebih irit gitu, konsumsi bensinnya dari yang sebelumnya 37 sekian kilometer per liter, jadinya cuma 40 kilometer per liter. Dan itu ya kalau menurutku sih lumayan efisien ya, 3 kilometer ya lumayan lah. Ngomongin soal konsumsi bensin, jadi motor ini itu tangkinya 12 liter 100.000 full ya, kedip-kedip itulah, kedip-kedip satu. Terus kalau buat konsumsi bensin sih menurutku tergantung pemakaian orang-orang sih. Jadi ada yang mainnya betot-betot aja, terus ada yang mainnya kalem, ada yang betot kalem ya, banyak macamnya. Jadi kalau menurutku sih ini irit ya. Jadi biasanya 100.000 itu bisa buat 3 minggu ya, 3 mingguan lah. Itu sih buat aku ke sekolah, pulang, terus main-main sama temen ya, cuma gitu-gitu aja sih. Bahkan PP aku dari sekolah ke rumah sih cuma berapa ya, 12 km paling itu PP dari rumah ke sekolah. Ya kalau menurutku sih ini worth it buat dibeli banget sih, soalnya kan juga irit, terus namanya juga Honda, pasti mereka ngincernya itu bukan tenaga, bukan segala macam, tapi handling coy. Hampir semua motor Honda itu handlingnya kani coy. Mungkin segitu dulu video kali ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe, dan semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi cari-cari motor 150cc naked ya. Oh ya, satu lagi, jadi updatean yang terbaru itu footstep belakang, atau kalau katanya orang-orang sih footstep jagung ya, jagung muda bukan mama muda. Itu dia modelnya udah knockdown, jadi bisa dilepas karena sudah nggak jadi satu sama tralis lagi. Jadi dia udah dilepas, modelannya pakai baut kunci L gitu. Ya udah, mungkin segitu dulu, and bye bye.